semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari Di sini ini, dulu, saya berada di kota Tawau, Sabah, Malaysia, di mana pada kesempatan ini saya sama yang di sini pemangku adat dari Malaysia beserta rombongan dengan mencoba dalam penggunaan pupuk agrodaik pada tanaman kakao, yang mana di sini di Malaysia sini, di Sabah Malaysia sini juga penyakit yang sama dengan di Indonesia, yaitu penyakit PBK, perusak buah kakao, atau dengan istilah di sini dengan kokonut. Maka dari itu kita dari PT Dahlia Duta Utama mencoba mengadakan suatu demplot percobaan yang ada di Sabah sini, bagaimana cara untuk mengatasi penyakit kakao yang ada di Malaysia sini, karena di Sabah Malaysia sini juga penyakit yang ada di Indonesia tidak ada bedanya dengan penyakit yang ada di sini. Dan konon katanya bahwa di Malaysia sini, di Sabah Malaysia sini, itu penyakit yang ada di Indonesia itu justru dari Malaysia sini untuk mengembangkan sayapnya terhadap hama tersebut ke Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita bisa melihat bahwa ini sudah 1 minggu setelah disemprot, kita bisa melihat perubahan-perubahan yang ada, mulai daripada batang, buah dan sebagainya. Dan kita akan mencoba membuka buah yang tadinya dianggap sudah terkena dengan PBK, dan kita akan berbincang-bincang sebentar dengan pemangku adat yang ada di sini. Sekarang udah biasa dianggap sudah rusak, Pak, ya. Ini rusak di dalam, biasanya sudah ada ulat di dalam. Nah, ini kita akan melihat bahwa ulatnya di dalam ini insya Allah tidak ada. Ini sudah berapa hari, Pak Ci, disemprot, Pak? Disembur ya, bahasa Melayu disembur. Nah, tanggal 17 disambur. Tanggal 17 bulan 7 disambur. Jadi sekarang tanggal 28, berarti 11 hari, Pak Ci, ya. Kita bisa melihat apakah masih ada di dalam atau tidak ada. Tapi kalau sudah disambur, insya Allah tidak ada. Ya. Insya Allah tidak ada dan tidak membatu. Inilah Pak Cik, kita bisa lihat. Ini bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini tadinya sudah rusak ke dalam. Ini tidak ada. Ini tadinya ada ulat di dalam. Ya, ini tidak ada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tinggal ini kan menunggu masanya, Pak Cik. Kalau masa di Pak Cik langsung gerak semua kayak begini. Ya, ulat yang ada di dalam sini. Ini Pak Cik tidak ada. Ya, tidak ada sudah. Ya, ini tadinya Pak Cik ulat. Nah, ini masih ini ada ulat, kita bisa buka, isinya di dalam itu tidak ada. Tolong pisaunya. Ini Pak Cik bisa lihat. Jadi apa yang selama ini di Sabah sini juga ditakuti bahwa inilah yang paling merusak. Ini Pak Cik sudah kena tadinya ulat, dia akan memperbaiki kembali karena ini belum tua, Pak Cik, ya. Belum masa panen, ya. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya, Pak Cik, di dalam yang tadinya ada hamanya, ini akan berubah jadi bagus, Pak Cik. Inilah. Pernah dia balik. Enggak ada sebenarnya ulatnya. Bagus. Ini ulatnya, bekas ulatnya, Pak Cik, ya. Ini ulat mati. Ya, ini ulatnya mati. Ini di dalam. Ini dia akan memperbaiki kembali bagus. Ya. Ini kan masih menunggu berapa hari, Pak Cik, untuk tuanya kan umurnya. Ini akan kembali memperbaiki bagaimana kondisi yang sebenarnya. Ya, Pak Cik. Jadi insya Allah negeri Malaysia akan bertambah jaya kelak, ya, Pak Cik, ya. Dengan adanya ini Pak Cik bisa kita lihat. Tinggal ini masih ada bekas rusak sedikit. Yang ini belum tua betul, Pak Cik, ya, belum waktunya dipanen. Nah, kalau udah waktunya nanti petik, ini sudah bagus semua. Ini Pak Cik. Jadi kita tidak membuat suatu banyak cakap saja, tapi inilah Pak Cik, ya. Nah, inilah. Nah, bagaimana kira-kira pendapat? Jadi ini yang kita lihat. Macam mana? Ini sudah rusak. Ini udah rusak. Sudah membatu, Bang. Sudah membatu juga, Pak Cik, ya. Nah, kalau tidak disambur. Nah, ini Pak Cik, Pak Cik bisa lihat. Ah, ini. Ya kan? Ini Pak Cik, ini bisa lihat, ini dalam, ini ulat. Ini akan tergeser semua, Pak Cik. Ini dalam bekas ulat. Ini Pak Cik sudah bekas ulat, semua tidak ada. Semua akan kembali bagus seperti semula. Ya, ini Pak Cik.
Nah, kira-kira Pak Bapak di sini gimana pendapat Bapak Pak Cik? Gimana Pak? Nah, itulah kami bilang, kami mau orang-orang di sini semua kalau bila sudah tahu begini mau sekarang pun mau beli juga sudah kalau ada obatnya. Kalau kita datang sini. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nggak sabar sudah. Iya. Nggak sabar mau tunggu lagi lama. Oh begitu Pak Cik. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi mungkin Pak Cik karena ini adalah perdagangan antara negara Pak Cik, jadi insya Allah dalam waktu singkat ini Ya. Pak Cik juga toke yang di sini insya Allah sudah siap mengorder dengan sekian banyak Pak Cik, khususnya di negeri Sabah ini. Hari Minggu Ya, tanggal 1. pada tanggal 1 kita buka bersama apa yang terjadi di sini. Ini udah rusak. Ya. Kita nanti buka Pak Cik sama kementerian ya. Kita buka sama Pak Menteri. Ini namanya kena PBK. Salah satu contoh yang sudah tidak disembur. Ini contoh tidak disembur dengan baja agrodaik. Kita setelah dibuka isinya akan begini. Inilah isinya salah satu kalau tidak disembur. Beginilah perusak PBK atau kokonut yang masuk ke dalam. Nah ini kita lihat. Tapi kita lihat tadi yang rusak dari yang kena. Yang terkena tadi perbandingan. Ini ya kulitnya, ini yang sudah disemprot, yang disembur. Ini bisa kita lihat isinya semua tadi yang saya buka dari awal. Ini tidak ada sama sekali. Dan ini yang tidak disembur dengan pupuk agrodaik dengan kulit yang sama. Itulah. Jadi kalau kita memakai di sini baja agrodaik, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Inilah perbedaan antara disembur, terdisembur dengan Yang sudah disembur. dengan yang tidak disembur. Tidak ada campuran lain baja, hanya organik saja. Oh jadi ini tidak ada campuran ya Pak Cik ya? Ya. Waktu masa menyembur itu tidak ada campuran. Organik saja. Iya, inilah salah satu kebun di dalam yang sangat luas sekali, komplek kebun di dalam. Ini kita melihat hasilnya bahwa ini yang telah menggunakan yang disembur agrodaik, kita bisa lihat. Dan ini yang tidak disembur agrodaik. Kita balik kulitnya Pak Ilham, kita lihat. Ya, ini yang tidak disembur agrodaik, baja agrodaik, dan ini yang disembur agrodaik 11 hari yang lalu. Walaupun kulit dia nampak rusak semua lah itu. Tak ada yang rusak dalamnya. Itulah bagaimana cara penggunaan baja agrodaik dalam waktu kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang ada di Sabah, Malaysia sini. Terima kasih banyak sekali atas sambutan yang diberikan kepada saya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan agrodaik. Jadi penggunaannya dulu. Penggunanya agrodaik pada tanaman koko ini. Yang selama ini penyakit koko bukan hanya membatu dan bukan hanya dengan kenanya dengan hama, ya, yang bukan hanya dengan kokonut dan sebagainya, dengan helopeltis dan sebagainya. Tapi ini yang paling utama juga. Ini batang. Ini di sini kan pasti banyak juga di sini kanker batang, Pak ya. Nggak ada istilah di Indonesia kanker batang, ini terputus ke sini. Kemudian kenapa bisa mati tanaman itu? Yang pertama itu, tanaman itu mati karena ini ada dua macam. Yang pertama ini kalau di tempat yang kering ini pecah-pecah kulit Pak ya. Nah, pecah-pecah kulit, jadi makanan yang dari bawah ke atas itu nggak bisa mengantar karena di sini putus. Sama lah kalau kita bawa dari sini bawa ke suatu tempat makanan itu jembatan putus, macam mana mau nyampe ke atas? Itu pertama, jadi terjadi kematian karena ini tidak adanya makanan naik ke atas, maka daun mulai jatuh pelan-pelan, kuning pelan-pelan, akhirnya tangkai ini mulai lapuk satu persatu. Nah, itu dan ringkas saja tapi bisa dicerna. Yang kedua, ini tebal lumutnya, lumut tebal ini juga dapat mengakibatkan kematian. Karena hama yang masuk, serangga yang masuk di sini, itu di sini dia dijadikan rumah ini, jadikan tempat. Jadi mulailah makan sikit-sikit, ya kan? Dia makan sikit-sikit, akhirnya jabuk di dalam rusak tanah, rusak kayunya. Yang kemudian kalau tanaman ini juga, ini diakibatkan daripada ini
ini tidak bisa menerima dari udara. Udara itu ada tiga macam baja asalnya. Pertama, baja itu berasal dari udara, ya. Yang kedua dari air, ketiga dari tanah. Yang dari udara itu karbon, hidrogen, oksigen. Karbon bertujuan ini untuk memanasin, mengangkat ke atas makanan ke atas, ya, makanannya ke atas. Jadi karbon itu. Jadi yang di sini, walaupun di sini dikasih baja yang banyak, di sini hanya tertimbun di sini, dia tak naik ke atas. Padahal kita juga petani sudah cakap bahwa saya sudah kasih baja, semua anjuran sudah saya kasih semua. Iya, tapi cuma di sini, tidak nyampe ke sini, gitu. Jadi datang lagi baja yang lain, dikasih lagi di bawah. Ini butuh, akhirnya ini apa? Hitam. Ini begitu hujan, ini kena hujan di atas, ini hitam pasti. Kenapa? Makanan tidak ada, akhirnya dingin di sini membeku. Untuk tempat makanan masuk sini tak bisa lah masuk sini makanan. Lapar, mati hitam. Sama juga orang, kalau tak dikasih makan macam mana? Mati juga. Nah, begini. Jadi inilah adalah salah satu penyebab. Kemudian dari udara itu ada lagi yang namanya hidrogen. Hidrogen ini mencairkan makanan, mengantar ke atas. Macam inilah hidrogen itu, macam sama dengan mobil. Ada kereta yang rusak-rusak, ada yang bagus. Ya, macam itulah hidrogen. Jadi dia cairkan, jadi melancar naik. Macam itu juga ada juga kereta, ada yang namanya oksigen. Oksigen ini udara, dia mendorong makanan ke atas, membagi sistem metabolisme. Jadi ini butuh, daun butuh, buah butuh, inilah yang mendorong. Ya, ini yang dibutuhkan dari udara. Kemudian juga dari air, itu ada tiga macam. Ada juga baja dari air, itu semacamnya semua. Ada juga dari tanah, memang ada dari tanah, tapi kalau dari tanah banyak tak bisa diangkat ke atas, macam mana? Nah, ini sebenarnya ini belum penuh disemprot, walaupun ini sudah dipakai, ya belum penuh. Kita melihat ini, jadi waktunya Bapak dulu ini nyembur, ya istilah Malaysia sembur ya. Ini sembur, ini belum kena semua ini. Saya berani cakap, gitu loh. Hanya ini nyemburnya kayak begini. Nah, ini nanti kalau nyembur kita dari sini, maka ini bersih semua. Jadi nantinya kalau ada yang bilang, kalau ada yang nyampaikan bahwa ini sudah dipakai tapi tidak dia pakai, ya kan? Bisa kita lihat bagaimana kulitnya. Satu contoh ini kan habis pakai, ini bisa lihat kita bersih. Ini dekat dia pakainya, ya kan? Tapi dia belum keliling yang betul. Kalau ini udah saya sembur 2 kali, dia akan ini. Ini mau pecah kan? Ini mau kering. Dia pecah sekalian, disemprot lagi sekali. Jadi kalau pemakaian pertama bagusnya itu disemprot itu setiap 3 minggu. Atau 2 minggu memperbaiki dulu ini. Jangan kalau kita dulu cakap tentang buah, dan kita cakap dulu tentang ini. Iya, batang. Jadi ini nanti Bang, ini terbuka semua nih. Ya, begitu. Nah, udah kira-kira. Jadi dari sini, inilah salah satu fungsinya. Jadi baja agrodaik ini memperbaiki batang, memperbaiki kulit, ya semuanya. Jadi kemudian memperbaiki tentang yang putus-putus tadi di sini. Kang ini baja tidak ada bedanya kalau ini itu manusia. Tidak ada bedanya. Kalau ini sakit, ini bengkak, pasti ada di sini salah satu sarafnya dari sini yang buntu. Ya, dari buntu. Nah, inilah yang kita perbaiki. Barulah maka dari itu kita punya itu tidak nyemprot daun, tapi kita semprot batang. Kan dan daun tempat memasak. Apa yang mau dimasak daun kalau tidak ada yang diangkat ke atas? Di sana banyak dapur, di sana ada di bandar ada beras. Macam mana dimasak kalau di Kunyak sini ada di Kunas sini ada dapur tapi di sana berasnya. Nah, itulah. Nah, sama dengan ini, kalau ada makanan di sini daun tidak ada dikirim ke atas, apa yang mau dimasak? Karena daun itu adalah tempat masak, ya, tempat masak. Begitulah anunya. Nah, ini kenapa? Jadi mungkin ada pertanyaan Bapak, kenapa kalau begitu ini bisa? Di sini ada penyakit membatu? Gampang. Penyakit membatu karena makanan tak ada masuk. Dia butuh 10, yang datang masuk cuma 1. Membatulah. Masih butuh buah, makanan, tapi tak ada lagi makanan yang masuk. Macam itu kan membatulah dia. Ya, kira-kira bisa dia. Ada Pak yang mengatakan sebab dia membatu yang serangga atau apa jenis-jenis yang membawa penyakit
menyuntik dia atau Menyerang lah, ya menyerang menyerang lah ke buah. maksudnya Ya, betul. langsung ke buah. Betul. Itu suatu jawaban. Tapi sekarang buka yang membatu kan tidak ada rusak. Cuma susah dikupas. Kecuali ada di dalam situ yang bekas hitam apa dan sebagainya, itulah baru kita cakap bahwa itu untuk ulat. Yang rusak buah, iya ulat. Tapi ada yang memang dikupas ini payah, harus didongkrak, harus dipukul, harus di itu, baru bisa pecah. Apakah itu makan ulat?